Ya, penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Jadi pesan dari Bapak Prabowo, Bapak calon presiden kita, dalam situasi yang seperti ini pasti ada situasi-situasi yang kurang menyenangkan dari berbagai pihak. Pak Prabowo pesan kepada kita semuanya lah, utamanya pada para relawan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Bila ada berita-berita yang tidak enak, tidak ada sikap-sikap yang kurang pas dari kawan-kawan yang lain, terimalah itu dengan baik, terimalah itu dengan sabar, terimalah itu dengan rendah hati, terimalah itu dengan gembira. Tidak usah dilayani, tidak usah turuti dengan udara, hawa yang tidak baik atau yang kurang baik. Akibatnya nanti kita rugi dua belah pihak. Karena itu juga kawan kita, karena itu dua saudara kita, sahabat kita, warga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi pesta demokrasi ini adalah pesta seneng-seneng, bukan pesta untuk saling membenci, bukan pesta untuk saling bertengkar. Tidak, kita memilih pemimpin yang baik-baik, dipilih yang terbaik. Siapa? Kalau saya yang terbaik menurut saya Pak Prabowo. Kalau yang lain monggo. Kenapa kok Pak Prabowo? Itu menurut keyakinan saya, Pak Prabowo mampu dan bisa memimpin bangsa yang besar ini dengan heterogenitas yang tinggi, dengan risiko perpecahan bangsa itu besar karena berbagai-bagai suku, agama, adat istiadat. Kalau salah mengelola bangsa ini, maka risikonya sangat tinggi. Maka saya pribadi, kalau boleh juga saya sarankan bangsa Indonesia itu gunakanlah pikiran dan hati yang bersih untuk memilih pemimpin yang terbaik. Karena bangsa kita ini besar, risikonya tinggi. Jadi pemimpinnya harus handal, pemimpinnya harus kuat, pemimpinnya harus banyak pengalaman, pemimpinnya harus pintar, pemimpinnya harus peduli kepada rakyat dan bangsanya. Seluruh warga Kulon Progo memenangkan Pak Prabowo Subianto Gibran. Ada mungkin target berapa persen gitu Pak? Ya, targetnya menang. Menang total? Iya. Karena supaya seluruh warga bangsa itu mencintai Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu berjuang untuk rakyat, bukan berjuang mencari duit, bukan. Beliau sudah cukup ekonomi dan hidupnya sudah luar biasa enaknya. Tapi hanya ingin memimpin bangsa ini supaya maju, kuat, mandiri, segala-galanya itu best. Kalau yang sudah kita susun selama ini ada yang namanya PPIR, ada TAP. PPIR itu Persatuan Purnawan Indonesia Raya. Yang kedua TAP itu Tim Aksi Politik. Itu yang mengorganisir seluruh kabupaten bersama PPIR. Itu sudah lama kita lakukan untuk mempelajari geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat. Itu seperti apa? Beliau itulah yang nanti memberikan arahan-arahan, kesadaran-kesadaran kepada masyarakat agar paham dan mengerti mengapa kok Indonesia itu harus dipilih pemimpin yang handal. Mulai dari PPIR dan TAP itulah yang memberikan penjelasan, penjelasan. Dengan demikian, rakyat memilih pemimpin itu bukan karena ndok, bukan karena telur, bukan karena tigan, bukan karena supermi, bukan karena duit, tetapi dengan hati yang bersih. Aku butuh pemimpinku yang kuat, yang handal, yang ngayomi bangsa Indonesia. Gitu. Terima kasih. Jadi begini, relawan anak bangsa ini sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Tetapi kami selaku Ketua Umum Relawan Anak Bangsa akan fokus di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Jakarta, dan Banten. Tentunya relawan anak bangsa ini akan fokus di Pulau Jawa. Target kita adalah menang sebanyak mungkin. Relawan anak bangsa ini targetnya ya target menang, jangan target kalah. Maka dari itu RAP ini, khusus di DI ini sudah terbentuk sampai ke desa-desa. Alhamdulillah, mereka akan menggerakkan daripada pikiran dan tenaganya untuk meyakinkan kepada masyarakat DI ini bahwa yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Terkait konflik daripada keputusan MK Pak, terkait wakil Pak, sikap RAB seperti apa? Jadi begini, RAB ini meyakini bahwa negara kita itu adalah negara hukum.
semua kita pasrahkan keputusan secara hukum. Menurut kami, saya juga orang hukum, bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat. Sudah tidak ada yang mengganggu-gugat lagi. Insya Allah Prabowo Gibran tetap lanjut sampai 2024 nanti, insya Allah menang di Pilpres nanti. Siapa yang menjadi kalangan yang disasar untuk pemenangan ini? RAB menyasar yang terbanyak adalah kaum milenial. Kita meyakinkan kaum milenial, kaum muda ini diwakili oleh Mas Gibran. Artinya sosok Mas Gibran ini bisa mewakili anak-anak muda. Lah, jangan tanya dana, RAB itu mandiri. RAB dari dulu, dan dana terbanyak RAB ya beliau ini. Dengan kami iuran seluruh warga anggota RAB. Jadi tidak pernah mengandalkan daripada pasangan calon Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Kita selalu mandiri.